Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutorial komputasi teknik kimia bersama saya Dewi Wahyuni Tias. Oke, kali ini kita akan membahas materi baru yaitu integrasi secara numeris. Dan perlu kalian ketahui ini adalah kalau dalam modul ini percobaan ke-8, tapi ini merupakan pertemuan ke-6 kita, di mana pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk praktikum komputasi, tapi tidak tertutup kemungkinan jika saya akan mengupload video yang lain, yaitu materi percobaan terkait optimasi dan juga persamaan diferensial, tapi bukan kewajiban kalian untuk menyelesaikannya dalam laporan praktikum. Kalau yang dalam praktikum secara online ini kalian cukup sampai hari ini aja, yaitu integrasi numeris. Kita akan membahas metode yang digunakan untuk dalam penyelesaian integrasi. Itu ada beberapa macam metode yang diperkenalkan. Sebenarnya kalau dilihat di sini, ini yang dikenalkan dua metode, yaitu trapezoidal sama Simpson, atau aturan trapesium sama aturan Simpson. Untuk aturan trapezoidal ini atau aturan trapesium, itu fungsinya sudah difasilitasi dalam MATLAB, sehingga kalian tidak perlu membuat rumus umum yang panjang. Sedangkan untuk Simpson rule, itu kalian perlu membuat rumus manualnya lagi. Jadi kalau saran saya nanti untuk tugas pertemuan terakhir ini, integrasi penyelesaiannya, alangkah baiknya kalian memakai metode trapesium. Tapi selain trapesium dan Simpson ini, ada satu metode lagi yang diperkenalkan, yaitu metode kuadratur Gauss. Jadi sebenarnya ada 3 metode. Nah, langsung saja. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Misalnya kita ingin mencari suatu integrasi dari kondisi batas dari integral dari A sampai B, batas bawah sampai batas akhirnya dari A sampai B dari suatu fungsi fx. Misalnya fx-nya bentuknya adalah kurvanya seperti ini. Aturan yang pertama yaitu trapesium, itu kita mendekatinya dengan persamaan luas trapesium. Bisa kalian perhatikan, jadi batas integral yang awalnya dari x0 sampai xn itu diperkecil hingga sebanyak n buah data. Jadi semakin besar atau semakin banyak jumlah datanya, n-nya, maka delta x-nya atau jarak antara x0 ke x1, x1 ke x2 akan semakin kecil, sehingga kita bisa menghitung luasan trapesium setiap jarak dari x0 ke x1, x1 ke x2, x2 ke x3, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan hingga ketemulah luasan dari integral dengan metode trapesium. Mungkin di waktu MTK 2 kalian sudah belajar ini ya. Jadi secara manual kalian akan menuliskan bahwa ingat rumus trapesium itu kan rumusnya jumlah 2 garis jajar dikali tinggi per 2. Kita dalam MATLAB itu ada metode pengintegrasian langsung pakai sintaknya adalah trapesium atau ditulisnya adalah fungsinya traps. Seperti ini. Penggunaan fungsi traps itu penulisannya cukup dituliskan misalnya Z atau hasil integralnya sama dengan dituliskan rumusnya traps dalam kurung X, Y, di mana X di sini adalah kondisi batas dari X0 sampai Xn, sedangkan Y adalah persamaan fx-nya. Jadi cukup sederhana untuk menghitung integrasi numeris dengan metode trapesium. Kita ambil contoh langsung untuk integral dari 0 sampai 2, eksponen pangkat dari min x pangkat 3 di sini dx, eksponen min x pangkat 3, kemudian batas integrasinya adalah 0 sampai 2. Nah, penulisannya dalam MFAL kalian bisa menuliskan yang pertama harus ditulis dulu adalah kondisi batasnya, yaitu nilai x-nya dulu. Setelah menulis kondisi batas, ini masih ingat ya, penulisan line space itu adalah 0, itu adalah kondisi batas awal, 2 adalah kondisi batas akhirnya, 50 adalah jumlah datanya. Jadi kalau mau nanti kalau misalnya diplot antara X dan Y, semakin banyak jumlah datanya, maka hasil grafiknya juga akan semakin bagus. Untuk Y-nya, bisa kalian lihat penulisannya, di sini ditulisnya EXP, dalam kurung,
min X, karena di sini min X, pangkat 3. Nah, hati-hati karena ini adalah variabel X, di sini adalah matriks skalar, data skalar, maka di sini juga harus dituliskan titik. Karena untuk setiap elemen dari X-nya ini agar bisa diselesaikan. Kemudian kita mencari integralnya, integral sama dengan traps dalam kurung X, Y. Langsung saat di run, hasil komen windownya adalah 0,8930. Sangat sederhana dan mudah. Jadi ini pertemuan ke-6, integrasi numeris, metodenya ada 3. Untuk fasilitas di MATLAB, rumus langsungnya hanya ada 2, yaitu trapesium sama kuadratur Gauss. Untuk aturan trapesium, pakai traps, kita praktekkan yang tadi, dan saya di sini nambahin dari yang di modul, plot X, Y-nya. Nah, hasilnya sama, kemudian kita cek grafiknya. Nah, bisa kalian lihat, jadi integralnya adalah dari 0 sampai 2 di sini, di mana kalau diarsir grafik luasannya adalah yang ini. Gitu. Itu maksudnya adalah nilai integral dari 0 sampai 2 untuk eksponen min X pangkat 3. Kita coba contoh yang lain, yaitu yang ada di modul lagi, untuk destilasi batch. Jadi ini soalnya sudah sangat ke teknik kimiaan, jadi proses destilasi, proses penyulingan, pemisahan, tapi prosesnya dilakukan secara batch. Lihat neraca masanya seperti ini, neraca massa untuk komponen benzinnya seperti ini, di mana di sini diketahui bahwa YD mengikuti hukum Raoult untuk kesetimbangan. Jadi kita udah langsung pakai yang di sini. YD itu adalah fraksi mol uap ya, fraksi mol uap yang didestilat ya, fraksi mol fase uap yang ada di destilat itu 0,4 diinginkan. Itu berapa kondisi X akhirnya, XW akhirnya. Di sini diperoleh nilai XW akhirnya adalah 0,21. Langkah-langkah penyelesaiannya di sini sudah disediakan. Masukkan data F, D, M, XF, XW0, alpha, YDN. Kemudian melakukan perhitungan XWN dari persamaan hukum Raoult ini. Kemudian setelah itu menghitung nilai XW dengan jumlah interval, misalnya kita ingin jumlah datanya ada 100, menghitung nilai YD dan TX. Jadi di sini soal yang ditanyakan adalah mencari waktu, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh destilat dengan fraksi mol fase uap, YD-nya adalah 0,4. Jadi ini integralnya, hasil akhir yang mau kita cari adalah yang persamaan ini. Oke, cara penyelesaian ini sebenarnya juga ada dalam buku pemrograman. Bisa kalian cek soalnya persis yang ditulis dalam modul destilasi batch seperti ini. Misalnya ada umpan feed yang dimasukkan dengan fraksi tertentu, XF-nya, destilatnya sampai YD-nya ketemunya adalah 0,4. Nah, yang ditanyakan adalah waktu yang diinginkan agar diperoleh YD sampai 0,4. Penyusunan akhirnya seperti ini. Jadi yang utama adalah kalian menuliskan data-datanya ini. Setelah itu adalah persamaan YD adalah sebagai fungsi XW. Jadi persamaan YD sebagai fungsi XW ini kalian ubah XW sebagai fungsi YD. Ketemunya bentuk persamaannya adalah ini tadi, dibalik jadinya XWN sama dengan YDN per alpha min 1 kali YDN. Gitu. Itu adalah kebalikan dari rumus YDN yang diketahui sebagai fungsi dari XW. Setelah kita ketemukan nilai XWN atau XW akhir agar dapat nilai YD yang diinginkan, yaitu destilatnya 0,4, kita masukkan kondisi batasnya XW dalam bentuk matriks ini, XWN, XW0 dan N adalah jumlah datanya, dan juga persamaan YD kembali. Kenapa kok ini YD dihitung lagi? Karena dalam rumus akhir integrasi yang untuk mencari waktu, itu kan di sini ada variabel YD ya. Nah, variabel YD seperti ini, maka kita harus menuliskan persamaan YD kembali yang berbeda dari yang XWN tadi. Gitu maksudnya. Kemudian fx-nya, fx untuk yang diintegralkan adalah t-nya adalah ini persamaannya. Lalu kita bisa mencari integralnya, yaitu waktunya diperoleh dengan rumus ini sekian jam. Jika kalian udah paham ya.
Jadi yang pertama, kondisi batas yang pertama kan ini, XV0 ini. Saat XF-nya adalah sama-sama kondisi fitnya, umpannya 0,32. Sedangkan XVN itu diperoleh saat YDN-nya diketahuinya adalah 0,4. Jadi XVN ini sudah ketemu hasilnya pasti. Nah, kemudian kita ambil dari nilai kondisi batasnya sudah ketemu kan, itu bentuknya adalah matriks XV, line space, XVN, XV0, N, di mana XV0 ini yang kondisi batas bawah, XVN itu adalah batas atas. Kemudian YD, TI, dan traps-nya sudah kita run. Nah, ketemu hasilnya kita tampilkan untuk XVN adalah 0,2119, sedangkan T-nya waktunya adalah 0,5394. Sama hasilnya dalam buku pemrograman. Mungkin ada yang tanya, Bu, ini kan persamaan aslinya untuk waktu, itu kan tidak ada minus. Kenapa dalam MATLAB kok dikasih minus? Yang ambil teori mungkin sudah saya jelaskan ya alasannya. Alasannya adalah karena kondisi batas di sini dibalik. Harusnya untuk penulisan kondisi batas itu kita tuliskan sesuai aturan aja sih. Kalau saran saya sih nggak usah dibolak-balik biar enak memahaminya. XV0, XVN, dan data N-nya. Jadi kondisi batas bawah, kondisi batas atas, sampai kondisi batas atas kan integrasinya. Sehingga persamaan T-nya atau persamaan yang diintegralnya itu tidak perlu dikasih minus. Kita bisa kan hasilnya apakah sama atau beda. Hasilnya sama. Lanjut untuk metode yang kedua, ini adalah algoritmanya ya dalam modul disediain. Di sini kan persamaannya ada dua, memang benar. Ada mencari XW untuk padat YD tertentu sama YD pada integrasi XW tadi, batas integrasinya, integrasi dari T-nya tadi, dan yang terakhir harusnya ada output untuk keluarannya, yaitu ada XW, kemudian ada hasil waktunya, T-nya berapa jam. Lanjut, untuk metode yang kedua adalah Simpson Rule. Di MTK 2 mungkin sudah dijelaskan, intinya adalah semakin kecil delta X-nya, maka juga akan mendekati dari nilai integral yang sesungguhnya. Intinya kalau Simpson Rule, delta X-nya adalah per 3 gitu. Saya akan bukakan contoh untuk di modul praktikum kan tidak ada ya, MFAL untuk perhitungan dengan penggunaan metode Simpson Rule. Jadi dalam ini buku pemrograman itu disediakan pakai metode Simpson. Pakainya ini langsung ke MFAL-nya. Kalau di metode Simpson mungkin sedikit ya, karena di sini bagus. Kalau metode Simpson intinya kita mencari nilai 3 titik, yaitu X0, X1, dan X2 untuk pembobotnya di sini. Karena Simpson tidak ada rumus jadinya langsung kita pakai dalam MATLAB, kita membuat manual, dan ada dua alternatif di sini yang disediakan dalam buku pemrograman, yaitu alternatif 1, itu menggunakan vektor koefisien V dan vektor fungsi nilai Y serta mengalihkan kedua vektor. Kemudian untuk yang Simpson 2, yaitu aturan Simpson secara konvensional. Saya tidak jelaskan secara detail ya, cara ini mendapatkannya seperti apa. MFAL yang ini, yang pertama untuk rumus umumnya dulu. Yang ini Sim1, nih sudah saya kasih keterangan, jadi menulis manual rumusnya seperti ini, persis. Kemudian SIM2 juga kita coba kalau kalian mau mencobanya. Oh ya, tadi saya sudah coba ya. Di sini ada tadi error, saya coba sempat error. Rumus yang break diganti dengan return. Kalau memang mungkin ada mahasiswa yang mau mencoba pakai metode Simpson. Ini jika kita mau menggunakan latihan metode Simpson, setelah kita membuat rumus umumnya dulu, kita buat MFAL baru, jadi tidak bisa jadikan dalam satu ya. Penulisannya seperti ini, eksekusinya Simpson. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh persamaan yang mau diintegrasinya. Misalnya mau diintegrasi adalah X pangkat 7, kita menuliskannya di sini. Rumusnya yang untuk sim evaluation-nya, simval sama dengan sim1 dalam kurung F43. Kemudian 01 ini adalah
kondisi batas bawah, kondisi batas atas, dan jumlah N-nya. Begitu. Kita coba run. Oh ya, untuk soal ini saya ambil dari buku pemrograman contoh 43. Nanti bisa kalian lihat ya. Nah, ketemu. Hasilnya adalah ini. X pangkat 7 dengan kondisi batas 0 sampai 1 ketemunya adalah ini. Nanti coba dicek ya, apakah yang saya ini betul atau bukan betul. Kita lanjut. Untuk Simpson mungkin saya tidak menjelaskan terlalu detail karena saya yakin kalian membuat program ini dan menuliskannya untuk tugas juga akan kesulitan. Langsung untuk yang terakhir metodenya adalah pakai kuadratur Gauss. Itu juga sudah disediakan dalam MATLAB. Fungsinya ada 2. Kenapa sih kok sampai muncul metode yang keempat ini, metode yang ketiga ini, yaitu kuadratur Gauss? Kenapa sih kok muncul metode yang ketiga? Jadi aturan trapesium dan aturan Simpson itu kadang ada kesalahan yang terjadi dalam perhitungan batas integrasinya. Nah, misalnya aturan trapesium didasarkan pada pengambilan luas di bawah garis lurus yang menghubungkan harga-harga fungsi pada kedua ujung interval integrasi. Akibatnya kesalahan yang ditimbulkan cukup besar. Sedangkan yang kedua, nanti kita cek di gambar 4.5a. Kemudian yang kedua, untuk yang metode Simpson itu juga ada kesalahan, sehingga dengan menempatkan titik-titik ini dengan bijaksana dapat dibuat suatu garis lurus yang mengimbangi kesalahan positif dan negatif sehingga perkiraan integral dapat diperbaiki pada gambar 4.5b, yaitu pakai metode kuadratur Gauss. Kita cek. Ini misalnya adalah metode yang trapesium ataupun yang Simpson. Bisa kalian lihat saat kita masukkan batas integrasi dengan kurva yang seperti ini. Ini kan berarti harusnya kan sebenarnya arsirannya kan dari sini juga diikutkan ya. Tapi saat kita menghitung nilai fx-nya kan sebenarnya kita cuma menghitung ini sama menghitung ini. Dan yang terhitung karena kita pakai trapesium kan karena jumlah dua garis jajar kali tinggi kan bentuknya hanya ini. Jadi ada luas yang tidak terhitung. Itu maksudnya kesalahan yang terjadi dalam metode trapesium. Makanya saran saya untuk metode trapesium itu jumlah datanya kalau bisa sangat banyak. Misalnya lebih dari 20 dan seterusnya. Kenapa? Agar berarti delta X-nya semakin kecil. Nah, perbaikannya dengan metode kuadratur Gauss itu adalah di gambar yang B. Jadi batas integrasinya, perhitungan fx-nya itu diubah, yang semula harusnya kalau dalam kurva kan titik ini nilai fx-nya sama yang ini, diganti dari yang sini di atasnya sampai sini. Jadi di sini ada kelebihan positif, ada kelebihannya ya, tapi juga ada kekurangannya. Jadi positif dan negatif ini saling meniadakan. Jadi akan lebih kecil errornya atau lebih mendekati dari hasil integrasi yang sesungguhnya. Itu maksud dari perbaikan dengan metode kuadratur Gauss. Nah, namanya juga kuadratur Gauss karena ada 4 parameter yang dicari, yaitu aslinya persamaan untuk kuadratur Gauss integralnya dinyatakan seperti ini. Kalau didefinisikan seperti ini, maka yang dicari adalah nilai dari C1, konstanta C1, C2, kemudian kondisi batas X1 dan X2-nya. Itu yang harus dicermati dalam kuadratur Gauss. Nah, kalau dalam MATLAB kita tidak perlu menulis rumus umumnya lagi, rumus manualnya, kita cukup memasukkan langsung jadi, yaitu pakai metode kuadratur Gauss atau kuad yang 8. Di sini disediain ya, ada tulisannya. Fungsi MATLAB-nya adalah kuad dan kuad X. Untuk latihan kuadratur Gauss, sebenarnya bisa kalian coba untuk persamaan yang distilasi patch atau yang lainnya. Ini saya ambil dari contoh 4.4 dalam buku pemrograman. Nanti bisa kalian baca, gimana cukup dituliskan dalam satu MFL. Evaluasi fungsi untuk evaluasinya, evaluasi persamaannya, yaitu kuad misal atau kuad 8. Saya nulis seperti itu, nggak masalah. Di sini kita memanggil
fungsi yang mau diselesaikan tuh apa, persamaan yang mau diselesaikan integrasinya tuh apa di F44. Kemudian 0 ini adalah batas integrasi bawah, kemudian ini adalah batas integrasi atas. Jangan lupa diberi n untuk function yang pertama, kemudian function yang kedua. Di sini ingin mencari integral untuk x pangkat p tertentu. Oke, kita coba run untuk pakai kuat, itu misalnya pangkatnya 7, hasilnya adalah 8192. Mudah ya, mau pakai kuat atau pakai trapesium, traps juga mudah. Jadi terserah kalian boleh pakai metode kuat atau metode traps. Gitu. Kemudian untuk tugas yang terakhir ini adalah tugasnya saya ambil dari modul saja, satu soal aja, yaitu waktu untuk mencapai ketinggian tertentu pada suatu tangki yang bocor. Bisa kalian baca dulu soalnya. Misalnya kita punya suatu tangki, tangkinya diisi, maunya diisi sampai penuh ketinggian tertentu dengan debitnya sekian meter kubik per jam. Tapi ternyata ada lubang, lubangnya adalah D-nya kecil ini 3 cm, sehingga ada F-out atau laju alir yang keluar. Nah, diameter tangkinya adalah 3 meter, kemudian untuk mencari kecepatan yang ini, kecepatan cairan keluar dari tangki, dirumuskannya V sama dengan akar dari 2GH. Ingin diketahui berapa lama waktu yang diperlukan agar tinggi cairan di dalam tangki mencapai 0,5 meter. Asumsikan bahwa densitas cairan tidak mengalami perubahan. Jadi intinya adalah kita ingin mencari waktu pengisian tangki walaupun dia tangkinya bocor hingga ketinggiannya mencapai 0,5. Nah, untuk tugas 6 ini karena sesuai modul hanya diganti ketinggiannya tangki. Jadi kalau di sini waktu untuk mencapai ketinggian 0,5, tapi yang untuk tugas kelompok itu pada ketinggian 0,6 itu untuk kelompok 1, kelompok 2 0,75, kelompok 3 0,9 dan kelompok 4 1. Jadi pasti hasilnya waktu masing-masing berbeda-beda. Nah, persamaannya untuk menyelesaikan, kalian ingat neraca massa, saya nggak jelasin lagi, langsung ditulis seperti ini boleh. Jadi intinya adalah integrasi yang mau kita cari seharusnya adalah di sini. DH per DT sama dengan F in min F out per A, atau bisa dibalik ya karena kita mencari waktunya. DT per DH sama dengan A per F in min F out. Dimana F out sudah diketahui, A sudah diketahui, N0 juga sudah diketahui, V juga sudah diketahui. Nah, yang perlu kalian hati-hati adalah memasukkan kondisi batasnya, di mana pada saat T sama dengan 0, H nilainya masih sama dengan 0. Pada saat T sama dengan T, maka H ketinggiannya 0,5 untuk soal yang di sini. Tapi kalau untuk sesuai tugas kalian, sesuaikan dengan ketinggian yang saya minta tadi. Gitu. Mungkin untuk pertemuan hari ini sekaligus mengakhiri praktikum komputasi online kita. Sebelumnya saya minta maaf jika selama penyampaian ada salah kata, dan saya ucapkan semoga kalian bisa memahami praktikum ini dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.